Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Semoga diberi kesehatan selalu pada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di malam hari ini kita akan membawakan sebuah materi dari matematika distrik dan logika, yaitu tentang 5 algoritma yang akan diterangkan oleh teman-teman kita nantinya satu persatu sesuai urutan. Yang dimulai dari nomor 1 dahulu. Monggo dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfian Wicaksono dengan NIM 14621000198. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang algoritma pembagian. Algoritma pembagian adalah salah satu teorema yang melandasi dalam keterbagian. Algoritma ini menjelaskan bahwa bilangan bulat A dapat dibagi dengan bilangan bulat positif B sedemikian sehingga sisanya lebih kecil dari B. Teorema dan definisi dari keterbagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teorema 1.1 yang disampaikan oleh Burton pada tahun 1980 pada halaman 20, yaitu diberikan A dan B elemen Z dengan B lebih dari 0, maka terdapat bilangan bulat tunggal I dan R elemen demikian sehingga A sama dengan B dikali Q plus R dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Bilangan Q disebut hasil bagi dan R disebut sebagai sisa dari pembagian A oleh B. Contoh dari teorema 1.1 nomor 1 yaitu ada bilangan bulat A sama dengan 20 dan bilangan bulat B sama dengan 3. Menjadi 20 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 2. Nah, penjelasannya yaitu 3 dikali 6 kan 18. 18 sisa hasil baginya yaitu 2. 2 adalah disebut R dan Q disebut 6 sebagai hasil baginya. Yang nomor 2 yaitu A sama dengan min 15 dan B sama dengan 4. Yang menjadi min 15 sama dengan 4 dikali min 4 ditambah 1. Nah, yang nomor 3 ini apabila min 15 ditambah 4 dikali min 3 terus di minus lagi 3 itu termasuk pernyataan yang salah dikarenakan R sama dengan min 3 tidak memenuhi syarat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Pembuktiannya yaitu diketahui dua bilangan bulat A dan B dengan A dan B lebih dari 0. Maka dari dua bilangan bulat ini kita bisa memperoleh 3 kemungkinan kasus sebagai berikut. Yang pertama yaitu A sama dengan B, yang kedua A lebih dari B, yang ketiga A kurang dari B. Untuk kasus pertama yaitu A sama dengan B, kita bisa memilih B sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Sehingga dengan demikian diperoleh pernyataan A sama dengan B dikali 1 ditambah 0. Untuk kasus nomor 2, A lebih dari B, kita bisa memilih B sama dengan 0 dan R sama dengan A. Sehingga dengan demikian diperoleh pernyataan A sama dengan B dikali 0 ditambah A. Perhatikan bahwa karena R sama dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari B, maka R jelas memiliki sifat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Untuk kasus terakhir yaitu 3A lebih dari B menggunakan sifat bilangan bulat, kita selalu dapat menemukan bilangan bulat S, sehingga menjadi pernyataan A sama dengan B ditambah S. Perhatikan bahwa S selalu lebih kecil dari A. Definisi 1.2 yang disampaikan oleh Clark pada tahun 2002 pada halaman 15 yaitu sebagai berikut. Definisi ini adalah bilangan D bagi bilangan N jika ada K sedemikian sehingga N sama dengan DK, yaitu D kali K. Istilah lainnya adalah D membagi dari N atau D faktor dari N, atau N merupakan kelipatan dari D.
Hubungan antara D dan N dinotasikan D sebagai pembagi N. Notasi D, Fn berarti D tidak membagi N. Contoh dari definisi 1.2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 5 sebagai pembagi dari angka bilangan bulat 30. Karena ada bilangan bulat yaitu 6, demikian hingga menjadi pernyataan 30 sama dengan 5 dikali 6. Yang kedua itu min 6 sebagai pembagi angka 24. Karena ada bilangan bulat yaitu min 4, demikian hingga menjadi pernyataan 24 sama dengan min 6 dikali min 4. Yang ketiga yaitu 8 F27 karena tidak ada bilangan bulat K, demikian hingga menjadi pernyataan 27 sama dengan 8K sesuai dengan pernyataan N sama dengan DK. Sifat dari teorema sifat dari algoritma pembagian yaitu sebagai berikut. Misalkan A dan B bilangan bulat, A sama dengan apa ini ya? Sama dengan 0. A habis membagi B, itu A divide B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Notasi yaitu A sebagai pembagi B jika B sama dengan A dikali C, C elemen Z dan A dengan 0. Contoh 1. 4 sebagai pembagi 12 karena kan 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 yaitu bilangan bulat atau 12 sama dengan 4 dikali 3. Bisa juga 4 sebagai pembagi 13 karena 13 kali 4 sama dengan 3,25 itu termasuk pernyataan yang salah. Nah, bukan bilangan bulat. Sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk teman yang pertama, untuk Mas Muhammad Alfian Wicaksono. Monggo dilanjut ke yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan Al-Faruq, NBI 14621000135. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar, yaitu FPP. Selanjutnya, pertama pengertian dari FPP. FPP merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar atau dalam bahasa Inggris disebut GCD, yaitu Greatest Common Divisor. FPP adalah sebuah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Misal, terdapat dua bilangan di antara 36 dan 27. Yang pertama 36, faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Dan faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Dan dari kedua bilangan tersebut di antara 36 dan 7, kita mencari faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut, yaitu 1, 3, dan 9. Ketika bilangan ini dapat membagi di antara 36 dan 27. Dan apa yang dimaksud dengan FPP? FPP yaitu bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut, yaitu 9. Karena merupakan bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Contoh selanjutnya, jika A dan B bilangan bulat dan sekurang-kurangnya di antara A dan B itu tidak sama dengan 0. Mengapa kok tidak sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0 itu kan tidak bisa dibagi-bagi.
maka FPP dari A dan B sama dengan C. Nah, kenapa kok C? Karena C itu bersifatnya faktor. Nah, jika C habis dibagi A dan C habis dibagi B, dan apakah harus C? Kita juga bisa menggunakan contoh lain, yaitu bila D habis dibagi A dan D juga habis dibagi B, maka D lebih kurang dari C. Kenapa D kok bisa kurang dari C? Karena C itu faktor dari FPP. Seperti yang tadi, FPP dari 36 dan 27 adalah 9, maka 9 itu termasuk C. Di sini adalah termasuk contoh dari sifat formal dari FPP. Selanjutnya kita akan ke teorema. Jika A dan B bilangan bulat dengan A dan B sama dengan D, maka A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. Maka mengapa kok 1? Karena A dibagi D dan B dibagi D itu bersifat relatif prima. Kita ke pembuktian. Diketahui A dan B bilangan bulat akan ditujukan apakah A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke pembuktiannya. Misal C elemen dari bilangan positif, C dapat dibagi A dibagi D dan C dapat dibagi B dibagi D. Maka C dapat dibagi A per D, kita bisa ibaratkan bilangan bulat K. Maka akan kita tulis A bagi B sama dengan KC. Dan C dapat membagi B dibagi D, kita ibaratkan bilangan bulat L. Maka kita tulis B dibagi D sama dengan LC. A dibagi D sama dengan KC, berarti A sama dengan DCK. Dan B dibagi D sama dengan LC, berarti B sama dengan DCL. Kita tulis lagi A sama dengan DCK dan B sama dengan DCL. Maka kesimpulannya ada di DC. DC adalah faktor persekutuan dari A dan B karena D adalah FPP dari A dan B. Maka DC itu lebih kecil dari D. Kenapa kok DC lebih kecil dari D? Kenapa kok DC lebih kecil dari D? Karena D adalah FPP dari A dan B, jadi otomatis D itu lebih besar dari DC. Berarti C sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa A dibagi D dan B dibagi D itu sama dengan 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Dani untuk membawakan materi nomor 2. Selanjutnya untuk materi nomor 3 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Rekan, nama saya Ahmad Fikran Mustafa dengan NIB 14621000246. Di sini saya akan membawakan materi algoritma kelipatan persekutuan terkecil KPK M dan N. Kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah bilangan bulat positif terkecil dan dapat membagi habis kedua bilangan yang dimaksud. Contoh sederhananya, soal nomor 1 carilah KPK dari 24 dan 32 dan
Dilanjut dengan KPK dari 12 dan 20. Kelipatan dari 24 itu adalah 24, kemudian dikelipatkan lagi, dikalikan 2 lagi, ketemu 48, ditambah lagi dengan 24, 72, ditambah lagi dengan 24, 96, ditambah lagi dengan 24, 120. Begitu juga dengan yang 32, 128. Ini masih bisa diteruskan karena kita sudah menemukan kelipatannya yang terkecil dari dua bilangan 2 ini, yaitu 96. Kita stop di sini. Ingat, ini adalah kelipatan yang terkecil. Nanti kalau ini diteruskan dan kemudian ada lagi yang sama, kita cari yang terkecil. Untuk nomor 2-nya tadi 12, caranya juga sama, 12 ditambah lagi 12, tambah lagi 12, dan seterusnya sampai 84. Yang 20 juga sama, 20 ditambah 20 sampai seterusnya. Di sini kita menemukan KPK dari dua bilangan tersebut adalah 60. Gitu teman-teman. Ada satu cara lagi dengan faktorial. Langsung ke contohnya. Cara KPK dari 147 dan 189. Yang pertama, kita buat pohon faktor dari masing-masing bilangan tersebut. 146, 147. 147 itu berapa kali berapa? 49 kali 3. 49 itu berapa kali berapa? 7 kali 7. Sama halnya dengan yang 189. 63 dikali 3. 63-nya kita 9 kalikan 7. 9-nya kita 3 kalikan 3. Yang kedua, susun bilangan dari pohon faktor untuk mendapatkan faktorialnya. Faktorial 147 tadi kan 3-nya ada 1, jadi 3 kali 1, terus 7-nya ada 2, 7 kali 2. Sama halnya dengan yang 189, 3 kali 3, dan 7 kali 1. Kita carikan yang ini. Yang ini faktor terkecilnya. Yang ini berapa kalinya? Nanti 3. 7-nya aja 1, 7-nya kali 1. Yang ketiga, ambil faktor-faktor yang dimiliki perangkat terbesar. Dalam hal ini 3 kali 3 dan 7 kali 2. Kalikan faktor-faktor tersebut, 3 kali 3 dan 7 kali 3, 7 kali 2 maaf, sama dengan 1323. Maka KPK dari bilangan 147 dan 189, 1323. Artinya 123 adalah bilangan terkecil yang membagi habis bilangan 149 dan 189. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman sekalian yang paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut oleh teman kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Yuda Prianto. NPM saya 14621000231. Saya di sini kebagian menjelaskan tentang faktorial. Jadi maaf, materinya sedikit. Oke, lanjut ya. Faktorial ya. Faktorial sendiri itu definisi faktorial itu adalah faktorial dari bilangan n adalah n. Perkalian bilangan positif dari angka 1 sampai bilangan itu sendiri. Bilangan faktorial sendiri biasa disebut dengan n. N notasi. N-nya itu disebut notasi dan biasa disimbolkan dengan tanda seru. Contoh-contohnya sebagai di bawah ini ya. Contoh 1, 4
4 tanda seru sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Lah, nah kenapa kok cuma sampai 4? Soalnya kan ini ada tanda serunya di sini. Jadi di perkaliannya itu sampai angka terakhir, atau bisa dibalik dari angka 4-nya, dari 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, begitu. Dan contoh faktorial yang kedua ya, 4 tanda seru, 2 tanda seru, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 48. Nah, kalau kita menggunakan dua bilangan yang kayak gini ya, kita ambil yang dari sini dulu. Kan di sini 4, angka terakhirnya sama yang kayak gini. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan yang ini kenapa kok cuma terakhir 1? Soalnya kan di sini terakhirnya itu angka terakhirnya yang dipetik tanda seru kan 2, sama dengan, jadi 2 kali 1 sama dengan 48. Contoh faktorial yang ketiga ya. 5 tanda seru dikurangi 3 tanda seru sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi buka kurung tutup kurung 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 dikurangi 6 sama dengan 114. Di sini kesimpulannya itu 5. Kan di sini sudah kita ingat lagi ke divisinya, ke contoh yang pertama kan ya. 5 angka terakhirnya kan ada tanda serunya. Jadi kita mulai dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus kita tutup kurung. Soalnya di sini ada pengurangannya. Terus habis itu kita lanjut ke yang ketiga, tanda seru. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 dikurangi 6 sama dengan 114. Kita lanjut ke contoh faktorial yang keempat. 4 tanda seru tambah 3 tanda seru sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tutup kurung ya. Ditambah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 30. Jadi kita kembali lagi ke yang contoh nomor 3 ini. Sama kan, tapi bedanya cuma di tanda plusnya doang. Kita kembali ke contoh faktorial nomor 5. 6 tanda seru seperempat tanda seru sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 30. Sedangkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa di sini saya mencoret angka-angka ini? Alasannya di sini kan di atas ini kan 6 tanda seru. Sedangkan angka terakhir untuk perkaliannya itu kan 4. Jadi stop sampai angka 4. Saya coreng semua. Coreng. Nanti hasilnya di sini itu 6. Hasilnya di sini itu 6 kali 5. 6 kali 5 kan otomatis 30. Jadi hasilnya 30. Dan contoh soalnya, hitunglah nilai dari 8 tanda seru seper 4 tanda seru plus 3 tanda seru. Pembahasannya 8 tanda seru seper 4 tanda seru plus 3 tanda seru. Sama dengan, bentar dulu. Di sini penyebutnya tetap 8 tanda seru. Dan kenapa di sini kok beda? Kita kembali lagi dan ingat definisi yang tadi itu ya. Kan
angka terakhirnya tadi kan 3, otomatis sampai 3. Jadi saya pakai di sini langsung 4 dikali 3 tanda seru plus 3 tanda seru. Sama dengan 8 tanda seru per 5 kali 3 tanda seru. Lah kenapa di sini 5-nya kok nggak pakai tanda seru? Karena di sini kita lihat, kan angka terakhirnya yang pakai tanda seru kan 3. Otomatis yang 4 ini nggak ikut ke tanda serunya juga. Jadi otomatis 8 kali 8 tanda seru seper 5 kali 3 tanda seru. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Seper 5 kali 3. Di sini kenapa kok bisa sampai dikalikan 3? Kita kembali lagi. Angka terakhirnya kan tadi 3. Otomatis dari 8 kita kalikan ke 7, ke 6, 5 kali 4 kali 3. Saya contreng dari 5-nya sampai 3. Kan nilai terakhirnya 3. Seper, dan kenapa di sini juga saya coret? Karena kan di sini ada yang sama. Ya, saya coret, hasilnya 8. Jadi hasilnya saya ambil kesimpulannya 8 kali 7 kali 6 kali 4. Lah, 4-nya ini kok bisa ada 4? Kan di sini, lihat, di sini kan ada yang sama, 5 dan 3. Jadi nomor 4 ini nggak ikut contrengan. 8 kali 7 kali 6 kali 4. Hasilnya 1344. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman kita, untuk Mas Krisna Yuda. Dan selanjutnya kita akan ke nomor berapa? Untuk yang terakhir mungkin ya, dari Mas Ghazali. Monggo Mas Ghazali, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali, nomor NBI 14621000174. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang, artinya sebanyak kali. Jika A, B, C suatu bilangan real, maka akan berlaku komutatif, asosiatif, identitas, distributif, dan inverse. Contoh algoritma perkalian yang pertama, 5 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 60. Jadi 12-nya berulang selama 5 kali. Yang kedua, jika bilangannya puluhan, maka 45 dikali 67 sama dengan, yang pertama 7 dikali 5 sama dengan 35. Yang kedua 7 dikali 4 sama dengan 28 ditambah 3, 31. Selanjutnya ditambah 0, 6 dikali 5 sama dengan 30, nyimpen 3, 6 dikali 4 sama dengan 24 ditambah 3 sama dengan 27. Kemudian hasilnya dijumlah. 5 tambah 0 sama dengan 5, 1 tambah 0 sama dengan 1, 3 tambah 7 sama dengan 10, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3015. Yang ketiga, jika bilangannya pecahan, 2/3 dikali 5/4. Jadi bilangan atas dikali dengan bilangan atas, bilangan bawah dikali dengan bilangan bawah. 2 dikali 5/3 dikali 4. 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 4 sama dengan 12. Bisa disederhanakan lagi, dibagi 2, bagi 2, 5/6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita sudah menjelaskan tentang 5 algoritma. Semoga teman-teman sekalian paham untuk kedepannya. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat